Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa PPKN semester 2, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus belajar. Kembali lagi di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang materi-materi penting dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang sangat penting dalam mata kuliah kita, yaitu tentang pengertian negara dan unsur-unsur negara. Materi ini menjadi dasar pemahaman kita dalam mempelajari ilmu kewarganegaraan. Karena dari sini kita bisa memahami apa itu negara, apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah negara, dan bagaimana peran kita sebagai warga negara. Oke, langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Secara umum, negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah untuk mengatur dan mengendalikan sekelompok masyarakat demi tercapainya ketertiban, keamanan, kesejahteraan, serta keadilan. Nah, kalau kita lihat dari segi etimologi, kata negara dalam bahasa Inggris disebut stat, dalam bahasa Belanda disebut staat, dan dalam bahasa Latin dikenal dengan kata status atau statum, yang artinya adalah menempatkan dalam keadaan berdiri dan tetap. Sebetulnya, banyak ahli yang memberikan definisi tentang negara. Saya ambil beberapa di antaranya. Yang pertama, menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, menyebutkan negara sebagai persekutuan dari beberapa keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang baik. Kemudian, menurut Max Weber, seorang sosiolog Jerman, mengatakan bahwasannya negara adalah suatu komunitas manusia yang berhasil memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan menurut Profesor Miriam Busyardjo, seorang pakar politik Indonesia, menyebutkan bahwa negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya. Dari beberapa definisi tersebut, kita bisa simpulkan bahwasanya negara itu punya kekuasaan tertinggi, punya wilayah, ada masyarakatnya, dan memiliki sistem pemerintahan. Lalu, apa sih fungsi dari sebuah negara? Mengapa suatu negara itu harus ada? Pada dasarnya, negara dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Fungsi negara secara umum bisa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, melaksanakan ketertiban. Negara bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Yang kedua, mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Negara harus menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui berbagai pelayanan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, pertahanan. Negara wajib melindungi wilayah dan rakyatnya dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui kekuatan militer dan diplomasi. Yang terakhir yaitu menegakkan keadilan. Negara bertanggung jawab untuk memberikan keadilan melalui lembaga peradilan dan aturan hukum yang berlaku. Keempat fungsi ini berjalan beriringan dan saling melengkapi untuk menjaga eksistensi negara dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu unsur-unsur negara. Suatu organisasi bisa disebut negara apabila memenuhi beberapa unsur pokok. Ada 4 unsur negara menurut teori klasik ilmu kenegaraan, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Wilayah. Wilayah adalah daerah kekuasaan suatu negara yang terdiri dari darat, laut, dan udara di atasnya. Wilayah ini menjadi tempat tinggal rakyat dan ruang lingkup kekuasaan pemerintah. Contohnya, wilayah Indonesia terdiri dari 17.000 lebih pulau, lautan yang luas, dan udara di atasnya. Rakyat. Rakyat adalah sekumpulan orang yang tinggal di dalam wilayah negara tersebut dan tunduk pada hukum serta pemerintahan yang berlaku. Rakyat dibedakan menjadi 2,
yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang sah tinggal di wilayah negara tersebut, sedangkan bukan penduduk adalah orang yang hanya tinggal sementara di negara itu, misalnya wisatawan atau warga asing. Yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat adalah pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyat dan wilayahnya, baik ke dalam maupun keluar. Ke dalam artinya, pemerintah memiliki kewenangan mengatur rakyatnya sendiri, sedangkan keluar artinya pemerintah berhak menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Contohnya di Indonesia, pemerintah terdiri dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, lembaga eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Unsur ini penting untuk menunjang keberadaan negara dalam hubungan internasional. Pengakuan bisa de facto dan de jure. De facto yaitu pengakuan secara kenyataan bahwa negara tersebut ada. De jure yaitu pengakuan secara resmi menurut hukum internasional. Tanpa pengakuan ini, negara akan sulit berinteraksi dalam dunia internasional. Agar lebih mudah dipahami, mari kita ambil contoh Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang jelas, yaitu Asia Tenggara, terdiri dari pulau-pulau, laut, dan udara. Rakyat lebih dari 270 juta jiwa, pemerintah yang berdaulat dengan sistem pemerintahan presidensial. Pengakuan internasional, Indonesia diakui PBB dan menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia. Begitu juga dengan negara lain seperti Jepang, Australia, atau Brazil. Masing-masing memenuhi unsur-unsur tersebut. Baik teman-teman, itu tadi materi lengkap tentang pengertian negara dan unsur-unsur negara. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang lain. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Yuni Indi Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.